Mari kita bersatu hati dalam doa. Kami percaya bahwa doa mengubah segala sesuatu. Demikianlah keyakinan iman kami akan kuasa doa dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Tuhan, biarlah waktu ini menjadi waktu yang istimewa bagi setiap kami yang datang, yang merindukan firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami, sehingga pada saat kami baca, kami merenungkan firman Tuhan. Kami tahu bahwa Allah berbicara kepada kami. Tuhan berkati waktu ini, dan Allah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Senang sekali sudah 30 bulan saya tidak berada di tempat ini. Dan senang ada kesempatan kembali untuk mensharingkan firman Tuhan dengan Bapak Ibu Saudara-saudari di tempat ini. Saya percaya bahwa melalui satu proses waktu Tuhan menuntun, Tuhan membentuk setiap kita untuk kita bisa lebih dekat kepadanya, untuk kita bisa lebih mengandalkan kepadanya. Saya mengajak kita untuk merenungkan tema ini, senjata murid Kristus. Kita lihat Efesus pasal yang ke-6. Saya diberikan tema ini, kemudian ayatnya juga, ayat 18 sampai ayat 24. Tapi untuk lebih jelasnya, saya kembali mengajak kita melihat, kita baca dari ayat yang ke-10. Efesus pasal yang ke-6, ayat 10 sampai ayat 20. Perhatikan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan kuasa-kuasa dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di langit. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakan perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dengan segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk semua orang kudus, juga untuk aku, supaya padaku jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Ayat 21, supaya kamu juga mengetahui kabar tentang aku. Maka Tikhikus, saudara-saudara yang terkasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan, aku memberitahukan semuanya kepada kamu. Dengan maksud inilah ia kusuruh kepadamu, yaitu supaya kamu tahu kabar tentang kami dan supaya ia menghibur hatimu. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Anugerah menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Saudara, saya mengawali
khotbah ini dengan sebuah kesaksian, pengalaman akan kuasa doa. Sudah suatu malam terjadi peristiwa kerasukan, dan ini terjadi pada satu asrama tempat pelayanan saya di tahun 1994. Saudara, di malam itu seluruh siswa sangat panik karena ada seorang murid, seorang siswa yang kerasukan, sehingga seluruh murid-murid di asrama mereka begitu panik dan bingung, dan mereka ketakutan. Mereka tidak tahu di dalam situasi demikian harus berbuat apa. Saudara, malam itu saya masih ingat dan saya tidur nyenyak, dan siswa datang memanggil saya supaya bisa datang melihat satu situasi yang tidak biasanya. Saya tiba di asrama, suasana sangat ricuh sekali, sangat kacau suasana, dan beberapa siswa mereka begitu panik, mereka teriakan, ada tangisan, ada keributan di asrama. Sebenarnya suasana sangat kacau karena saya melihat gerak-gerik yang tidak biasanya, cukup aneh, dari seorang siswa yang kerasukan, yang begitu kuat, begitu menyeramkan. Wajahnya terlihat sangat menyeramkan. Saudara, saya coba mendekati siswa yang kerasukan ini, kemudian dia menyingkir agak jauh sedikit, dan dia mulai bergerak dan dia maju, dia memanjat tembok, saudara. Tembok yang terbuat dari papan, tapi dia bisa naik seperti monyet memanjat, saudara. Tapi tidak lama kemudian dia jatuh kembali. Saudara, di saat itulah kami berdoa. Beberapa siswa yang ketakutan, yang panik, kita menyuruh supaya mereka kembali ke tempat masing-masing dan berdoa bersama-sama dengan beberapa murid yang lain pada yang kerasukan setan. Saudara, di malam itu kami berdoa beberapa jam. Setelah kita berdoa dalam keadaan yang cukup melelahkan, saudara, tapi roh jahat itu juga tidak keluar. Orang yang kerasukan itu, saudara, dia tampak begitu kuat, begitu menyeramkan. Dan kami terus menyanyi dan terus berdoa, saudara. Berjam-jam, saudara. Sampai subuhnya, saudara, kami udah lelah dan saya pulang. Kemudian besok paginya itu dimulai kembali doa peperangan, saudara. Beberapa dosen yang lain ikut bersama untuk mendoakan pada murid ini yang kerasukan, yang menyeramkan dan terlihat sangat kuat. Kami beberapa orang coba memegang tangannya dan terus berdoa menengkingnya roh jahat itu dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, roh jahat supaya keluar. Tapi tidak keluar-keluar, saudara. Setelah berjam-jam kita berdoa, saudara, kita tidak tahu, saudara, ini sebetulnya roh apa yang begitu degil dan tidak ingin keluar dari tubuhnya. Tapi tidak lama kemudian Tuhan memberikan sebuah hikmat. Karena ketika kita tanya dia, saudara, dia juga tidak bicara. Tuhan memberikan hikmat apa, saudara? Di saat kita sudah lelah, sudah tidak berdaya, Tuhan membuka satu rahasia. Waktu kita tanya dia, saudara, saya cekik lehernya, saudara. Siapakah kamu? Baru dia menjawab, akulah Nyai Ronggeng. Setelah itu, thanking dalam nama Yesus, roh itu keluar. Bapak Ibu Saudaraku saya kasih dalam Tuhan, ini merupakan medan peperangan rohani yang real. Kalau di bangku kuliah, di STT, saudara, kita dapat teori, saudara, bagaimana berdoa, bagaimana mengusir setan, saudara.
Kendati ada berbagai cara orang melakukan pengusiran setan. Salah satu yang Yesus ajarkan, kalau roh itu tidak mau keluar, kamu harus ada puasa. Artinya harus ada sesuatu effort khusus dalam peperangan ini. Baru roh itu bisa keluar. Tapi tentu ada rahasia-rahasia yang lain di dalam pengalaman pengusiran roh jahat. Saudara, beriring berjalannya waktu, cepat atau lambat di dalam kehidupan kita sebagai seorang Kristen, sebagai seorang percaya kepada Yesus, sebagai seorang pengikut Kristus Yesus, saudara, kita cepat atau lambat, saudara, satu waktu kemudian kita akan menyadari bahwa kehidupan Kristiani merupakan suatu medan peperangan rohani. Bukan sebuah tur yang melihat pemandangan. Juga bukan sebuah lapangan permainan di tengah kehidupan kita. Kita akan berhadapan dengan musuh-musuh kita yang tidak kelihatan. Ataupun musuh yang kelihatan, saudara. Musuh-musuh ini jauh lebih kuat, jauh lebih hebat. Musuh-musuh ini jauh lebih licik. Dengan segala caranya, tipu dayanya kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Jika bukan Allah yang menyertai kita, saya yakin bahwa kita tidak akan menang dalam menghadapi kuasa-kuasa kegelapan ini. Saat Paulus berpisah dengan para pengikutnya, saudara, dia merasakan betapa beratnya setelah mereka ditinggalkan. Ini di jemaat Efesus. Dia merasakan begitu berat mereka ditinggalkan. Paulus tahu bahwa mereka akan menghadapi satu peperangan yang jauh lebih hebat. Yang bukan hanya yang kelihatan. Tapi yang Paulus tahu bahwa ada kuasa-kuasa lain yang akan menarik mereka, akan menjauhkan mereka dari Tuhan. Paulus merasa begitu berat untuk meninggalkan mereka. Saudara kasih dalam Tuhan, zaman dulu hidup mungkin lebih menakutkan daripada hidup yang dihadapi zaman sekarang. Karena terkesan, saudara, zaman dulu, saudara, ada kuasa kegelapan yang bekerja dengan begitu real, saudara, untuk menyerang orang-orang percaya. Di zaman itu, saudara, terasa banget kuasa-kuasa yang Paulus sebutkan, saudara. Ada penguasa-penguasa, ada pemerintah-pemerintah, penghulu dunia. Saudara, Paulus sebutkan ini adalah sebutan untuk berbagai jenis roh-roh jahat yang sedang bekerja. Paulus menyebutkan ini penguasa-penguasa, penghulu di udara, saudara. Itu adalah manifestasi penyebaran daripada kuasa-kuasa dari si jahat itu sendiri untuk menyerang orang-orang percaya. Saudara, orang zaman dulu selalu terbayang dengan roh-roh jahat. Roh-roh jahat itu bisa ada di mana-mana. Bahkan zaman ini, saudara, masih ada orang percaya bahwa roh jahat itu ada yang tinggal di pohon, ada yang tinggal di gunung, ada yang tinggal di gua, ya. Bahkan juga, saudara, orang masuk ruang gereja dia pun takut karena dia takut di situ ada sesuatu, saudara. Dia nggak berani masuk dalam gereja kalau malam-malam. Takut, musuh takut karena dia menyadari, saudara, ada satu kuasa kegelapan, ada satu kuasa yang lain, saudara, yang ada di sekitarnya. Saudara kasih dalam Tuhan, tentu itu adalah kuasa yang menakutkan. Saudara, kita tidak hanya berjuang melawan serangan-serangan manusia, tapi juga berjuang melawan serangan-serangan kuasa jahat dan juga yang melawan Allah. Serangan yang kelihatan maupun tidak kelihatan, saudara, itu bisa melemahkan
dalam segala aspek kehidupan kita sebagai seorang Kristen. Serangan yang ditujukan pada kita itu bisa saja menimbulkan keraguan, bisa saja menimbulkan kebimbangan, keputusasaan yang akhirnya saudara kita meninggalkan iman di dalam Yesus Kristus. Kita tinggalkan Tuhan. Semua serangan-serangan ini dilancarkan oleh kuasa kegelapan supaya kita jauh dari Tuhan, supaya kita meninggalkan iman kita. Saudara, saya tinggal di Teluk Gong. Ada hal yang baru saya alami di sana. Saudara, Teluk Gong ternyata satu daerah yang sangat padat. Ada keluarga yang tinggal di sana. Sangat padat, saudara. Yang lebih menyeramkan bukan padat manusianya, tapi adalah cara hidup mereka. Banyak saudara orang-orang dari daerah lain, secara khusus mungkin dari Bagan saudara, yang menyembah berhala. Yang hampir setiap rumah saudara mereka yang belum mengenal Tuhan, ada berhala di rumahnya. Bukan berhala yang kecil saudara, altar yang sederhana, tapi altar yang besar saudara. Dibangun di depan rumahnya, ya, atau di ruang tamunya saudara. Mereka menyembah berhala setiap saat. Dan saya tinggal satu rumah, persis depan rumah saya saudara. Ternyata adalah orang yang menyembah berhala. Jadi setiap minggu ada minimal ada satu kali mereka membakar dan memberikan sesajian. Lalu mereka memohon sesuatu. Mereka lakukan dengan serius. Dalam hati saya, mengapa mereka melakukan itu? Saya ingat kembali waktu saya belum mengenal Tuhan. Ternyata mereka melakukan itu oleh karena mereka takut diganggu oleh roh-roh jahat. Sehingga harus dikasih sesajian supaya tidak mengganggu keluarga. Paulus menggunakan bidang kemiliteran untuk menggambarkan peperangan anak Tuhan dalam menghadapi serangan iblis. Karena saat itu Paulus sedang dirantai. Paulus sedang dijaga oleh seorang prajurit siang malam. Paulus saat itu sudah dalam tahanan. Dia sudah tidak bebas memberitakan Injil, tapi sedang di dalam penjara dan dijaga secara ketat oleh seorang prajurit. Sehingga Paulus tahu segala macam perlengkapan senjata yang wajib dikenakan oleh seorang prajurit untuk kelayakan seorang yang namanya prajurit siap menghadapi musuhnya. Paulus melihat apa yang dikenakan oleh prajurit. Prajurit ini mengenakan sesuatu saudara supaya mereka bisa berperang dengan baik. Itu sama dengan tentara Israel, IDF saudara ya. Pasukan perlawanan Israel menghadapi Hamas. Seperti itulah saudara. Di sini dikatakan yang pertama adalah ikat pinggang kebenaran. Saudara, ikat pinggang ini saudara itu melingkar tubuh. Pinggang kan lingkar tubuh saudara ya. Sekaligus ini tempat menyandang pedang. Sehingga seorang prajurit ketika pedang disandangkan, saudara dia bisa bergerak dengan bebas. Dia bisa manuver ketika menghadapi musuhnya tanpa ragu. Dunia ini saudara memang diliputi dengan banyak ketidakpastian. Tapi anak Tuhan mengetahui bahwa perjalanan kita dituntun oleh kebenaran. Ini yang perlu kita ketahui. Ada kebenaran yang menuntun kehidupan kita. Yang kedua disebutkan oleh Paulus adalah baju jira keadilan. Saudara, baju jira ini berfungsi untuk
melindungi area tubuh yang paling vital. Itu dipakai saudara oleh seorang prajurit untuk menghadapi segala serangan musuh. Dan baju zirah ini saudara untuk melindungi bagian-bagian yang penting pada tubuhnya. Sehingga dia bisa menghadapi musuhnya. Sudah tuduhan-tuduhan yang lontarkan pada kita itu hanya bisa ditangkis oleh kehidupan kita yang baik dan kasih Kristus kepada mereka. Hanya itu bisa menangkis segala serangan musuh-musuh kita. Ada kasut tali, saudara. Ya, kasut tali ini adalah semacam sandal ya. Kalau kita lihat ini sandal zaman kuno, itu dipakai saudara. Menunjukkan bahwa seorang prajurit dia siap berjalan ke medan peperangan. Ketika kasut dipakai, berarti dia siap untuk pergi, untuk menghadapi peperangan. Saudara, seorang Kristen harus bersedia bergerak dan rela di dalam memberitakan Injil. Kasut saudara kita pakai supaya kita bergerak, supaya kita pergi, kita memberitakan Injil. Saudara, gereja-gereja kita lihat tidak terlalu bertumbuh. Yang ada adalah dikatakan perpindahan dari Kristen dari yang lain, kemudian ke gereja yang baru dibuka dan lain sebagainya. Saudara, survei yang kemarin kita dengar menunjukkan bahwa 50% orang Kristen setuju memberitakan Injil. Hampir 90% orang Kristen setuju memberitakan Injil. Ya, tapi dari sekian banyak persen yang lakukan hanya di bawah 10%. Yang melakukan tugas atau aktif memberitakan Injil. Saudara, ini sebuah kondisi yang memprihatinkan. Kita harus memakai kasut ini saudara untuk kita bisa bergerak, supaya kita bisa memberitakan Injil. Karena gereja tidak bertumbuh saudara, oleh karena saudara dan saya tidak memberitakan Injil. Banyak orang sedang menunggu kita, tapi kita tidak memberitakan Injil kepada mereka. Ya, mereka binasa tanpa mendengarkan Injil. Saudara, ini tugas kita. Paulus katakan, kenakanlah kasut untuk memberitakan Injil, damai sejahtera. Dan Injil harus diberitakan kepada mereka yang belum pernah mendengarkannya. Kemudian ada perisai, saudara. Perisai ini berukuran besar, biasanya dipakai pada waktu medan pertempuran atau peperangan besar. Saudara, perisai ini untuk melindungi panah-panah api saudara, yang dulu kalau dilepaskan, ditembakkan pada musuh dan harus ditangkis dengan perisai. Itu bukan perisai kecil saudara, tapi perisai yang besar baru bisa menangkis panah-panah api yang diluncurkan, yang ditembakkan di arah kita. Ketika panah api melekat pada perisai ini, maka dia akan padam dengan sendirinya. So, pergumulan dan pencobaan kehidupan itu ibarat dengan anak-anak panah yang dilepaskan, saudara. Sehingga iman kita memang harus teguh. Iman kita harus kuat dalam menghadapi serangan-serangan dari si jahat. Dan kita harus teguh berjalan bersama dengan Tuhan. Kita akan selamat dari setiap pencobaan dalam kehidupan ini. Kita tidak akan jatuh ketika perisai ini dipasang, dikenakan terus dalam kehidupan kita. Kemudian ada ketopong keselamatan. Ketopong saudara itu dipakai saudara ya untuk melindungi kepala. Baru-baru ini saudara, Capres ya, Donald Trump, hidungnya tembus, telinganya tembus. Sebelah kanannya
oleh tembakan. Karena nggak pakai ketopong, saudara. Ya, tapi untung ya, masih bernasib baik. Dia selamat dari tembakan. Karena nggak pakai ketopong, saudara. Ya, nggak mungkin lah kalau orang zaman sekarang pakai ketopong, pakai helm aja ya. Tembus, saudara. Saudara kasih dalam Tuhan, keselamatan dalam Kristus, saudara, yang Tuhan berikan pada kita, bukan hanya tiket kita masuk surga. Tiket masuk surga ya. Oh, saya sudah selamat, aman deh. Saya sudah selamat. Tetapi saudara, Tuhan juga memberikan pada kita tiket apa, saudara? Pengampunan dosa. Tadi kita baru minta pengampun dosa kepada Tuhan. Jadi ada tiket keselamatan masuk surga, ada pengampunan dosa, saudara. Tapi yang harus kita ketahui, saudara, Tuhan juga memberikan kekuatan pada kita di dalam menghadapi segala serangan-serangan dari musuh, di dalam menghadapi musuh-musuh ada. Jadi salah satu yang harus kenakan adalah ketopong keselamatan, saudara. Supaya kita bisa terlindung dari musuh-musuh kita, dari serangan-serangan yang ada. Kemudian ada pedang roh, yaitu firman Allah, dikatakannya. Pedang roh yaitu firman Allah. So, senjata ini untuk menahan segala serangan dosa. Dan sekaligus menjadi senjata utama yang dipakai untuk menyerang kuasa kegelapan dan dosa-dosa dunia. Sebagaimana pedang di tangan seorang prajurit. Demikian juga firman Tuhan di tangan kita. Kita baca, kita renungkan di dalam kehidupan kita. Sebab peperangan rohani tidak mungkin kita menang tanpa firman Allah dalam kehidupan kita. Jadi firman Allah selalu menjadi kekuatan bagi setiap kita. Soalnya di saat kita lemah, kata-kata manusia tidak bisa menghibur kita. Akhirnya kita kembali firman Tuhan yang bisa menguatkan kita. Firman Tuhan menjadi benteng yang teguh, saudara, melindungi kita. Dan firman Tuhan ternyata berhasil menghadapi serangan musuh-musuh yang ada. Jadi orang percaya, saudara dan saya, harus membaca firman Tuhan. Setiap saat, setiap waktu. Karena firman Tuhanlah yang akan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan menjadi benteng ketika kita menghadapi musuh-musuh. Firman Tuhan menghadapi segala serangan yang ada. Dan dia mampukan kita, saudara, untuk bisa berdiri dengan teguh. Berapa banyak orang yang punya saat teduh, yang baca firman Tuhan secara konsisten. So, kasih dalam Tuhan, kita minta supaya Tuhan berbelas kasihan kepada kita. Ibrani 4 ayat 12 mengatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk sangat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup menilai pikiran dan niat hati kita. Jadi firman Tuhan itu begitu tajam, saudara. Dikatakan seperti pedang bermata dua manapun. Ia bisa menusuk sampai sedemikian dalam. Sampai sedalam-dalamnya. Di dalam kehidupan kita. Dan akhirnya dikatakan adalah senjata yang paling ampuh adalah doa. Saudara, ini akan kita renungkan bersama. Ini senjata dari banyak senjata, dikatakan ini yang paling ampuh di dalam menghadapi musuh-musuh kita. Ini senjata yang begitu luar biasa. Ini senjata yang mampu menghancurkan musuh-musuh kita. Saudara, kehidupan Kristiani harus diliputi dengan doa-doa.
Paulus katakan doa ucapan syukur. Ada doa pengakuan dosa. Permohonan. Kemudian doa dalam peperangan rohani. Jadi ketika hidup kita diliputi dengan doa-doa, saudara, saya yakin percaya bahwa kita akan ada satu kekuatan yang sangat khusus. Kita akan satu kekuatan luar biasa di dalam menghadapi hidup ini. Dan iman kita tidak akan mudah goyah ketika kita ada kehidupan doa yang baik. Paulus katakan demikian, dengan segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk semua orang kudus. Jadi Paulus katakan berdoa dalam segala permohonan. Dan berdoa dalam setiap waktu. Setiap waktu artinya apa, saudara? Setiap saat saudara kita berdoa. Dan Paulus katakan, dan berjaga-jagalah dalam doamu, itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Artinya setiap saat kita berdoa. Kita berdoa dalam hati kita. Kita ingat bahwa Tuhan menuntun menyertai hidup kita. Kita berdoa, kita bertanya kepada Tuhan. Tuhan, kalau saya minggu gak datang ibadah, boleh gak ya? Ini ada undangan nih. Engkau tanya Tuhan, boleh enggak? Engkau berdoa kepada Tuhan. Tuhan berikan saya petunjuk supaya mana yang benar yang harus saya pilih supaya saya tidak salah dalam melangkah. Berdoa tanya kepada Tuhan. Seperti teman saudara, kita bicara tanya Tuhan. Tuhan akan memberikan petunjuk. Roh Kudus akan berbicara pada saudara. Dia akan memberitahu pada saudara apa yang harus saudara lakukan. Karena saudara dan saya berdoa kepadanya. Saudara dan saya bertanya kepadanya. Dia akan menjawab saudara dan saya. Saudara, demikian indahnya kita dalam Kristus Yesus. Karena Roh Kudus menuntun kita. Ketika kita bertanya. Ketika kita berdoa. Dia memberitahukan kepada kita apa yang harus kita lakukan. Saudara, berkaitan dengan doa. Saya beritahu bahwa ada 3 hal yang mungkin perlu kita perhatikan di dalam kehidupan relasi kita dengan Kristus Yesus, dalam persekutuan kita dengan Tuhan sebagai seorang percaya. Yang pertama, saudara. Yang pertama, kita berdoa, tapi harus dilakukan secara kontinu. Secara terus-menerus, secara berkesinambungan. Saudara, doa kita bukan waktu-waktu tertentu saja. Jumat Agung, gereja dipenuhi orang untuk berdoa, untuk meminta pengampun dosa. Atau di hari Natal, gereja penuh lagi saudara, untuk meminta berkat Tuhan dan lain sebagainya. Doa Kristen bukan demikian. Doa Kristen juga bukan ditentukan waktu secara tetap saudara. Oh, jam berapa harus berdoa. Kalau nggak berdoa, Tuhan tidak mendengar. Atau ditentukan doa 1 hari itu 3 kali. Atau doa ditentukan satu minggu cukup 7 kali dan lain sebagainya. Saudara, kita akan terikat dengan hukum-hukum yang ada. Kita akan kembali pada hukum Taurat. Tapi doa saudara bisa dilakukan setiap waktu. Setiap saat kita bebas. Kita bisa berdoa kepada Tuhan. Saudara, lakukan doa secara kontinu terus menerus di dalam kehidupan kita. Tapi kita menemukan beberapa orang Kristen hanya berdoa pada saat-saat tertentu saja. Pada saat-saat dalam kesulitan. Pada saat-saat dalam bahaya menakutkan, baru mereka berdoa. Saudara, kalau ada pengalaman naik pesawat, kita akan mengetahui orang berdoa atau tidak, saudara. Tapi ketika ada bahaya, ada goncangan, kita lihat langsung orang berdoa. Tuhan, tolong saya. Tuhan, tolong saya.
ada bahaya baru orang serius berdoa. Baru memohon pertolongan Tuhan. Tapi begitu udah lancar, lupa berdoa. Tidak ingat Tuhan. Saudara masih ingat peristiwa tahun 2004 saudara. Di malam Natal. Kalau nggak salah tanggal 26 ya. Terjadi gempa bumi dan tsunami yang hebat di Aceh. Di pantai barat Sumatera. Ada yang dari Sumatera. Yang dari Aceh. Tahu peristiwa ini saudara. Ini sudah kurang lebih 20 tahun yang lalu saudara. Peristiwa ini menggoncangkan dunia dan juga Indonesia secara khusus. Karena ini goncangan gempa dan kekuatan yang begitu dahsyat. 9,1 sampai 9,3 skala saudara. Tsunami ini bersih, sapu bersih saudara semua rumah. Dan semua bangunan. Dan menewaskan kurang lebih 230 orang. 230.000 manusia. Jadi di hari-hari itu saudara, mayat manusia berkelimpangan. Semua rata. Tidak tampak lagi rumah yang layak dihuni. Semua kayak tumpukan sampah. Keadaan kerusakan yang demikian parah. Kemudian membawa satu suasana hati yang memilukan. Soalnya di hari-hari itu gereja mengadakan kebaktian. Biasa gereja mengadakan kebaktian hari Minggu udah pasti saudara. Kalau Rabu, ya ada gereja yang adakan kebaktian hari Rabu. Tapi ada yang tidak saudara. Tapi di hari-hari itu gereja membuka pintu saudara. Ibadahnya tidak hanya hari Minggu saudara. Bahkan ada ibadah yang sangat panjang saudara. Tidak seperti biasanya. Kalau biasanya orang mau buru-buru pulang saudara. Pengkhotbah harus juga buru-buru selesaikan khotbahnya. Karena orang mau pergi saudara. Dia pergi gak dengar saudara. Jadi pengkhotbah pun terbawa suasana. Buru-buru menyelesaikan khotbahnya. Tapi di hari-hari itu saudara, khotbah yang panjang. Orang menunggu, tidak pergi kemana-mana. Bukan hanya hari Minggu saudara. Tapi orang datang ke gereja hampir setiap malam. Dan gereja dibukakan dan kebaktian doa dilakukan saudara. Orang datang dengan penuh kerinduan di hari-hari itu. Orang datang dengan sebuah pergumulan. Mereka datang, mereka berdoa. Mereka meminta kekuatan. Mereka minta pertolongan Tuhan. Mereka berdoa saudara tidak hanya membuka suara. Mereka juga berteriak saudara. Mereka menangis dengan tangisan yang keras saudara. Memohon pertolongan Tuhan di hari-hari itu. Tetapi setelah lewat waktu saudara. Kalau saudara ke Aceh. Saudara ke Sumatera Barat. Saudara lihat apakah suasana rohani. Semangat doa. Apakah masih menggelora seperti di hari-hari waktu datangnya tsunami. Ini manusia saudara. Hanya ada kesulitan. Hanya ada pergumulan. Baru ingat Tuhan saudara. Tapi kita tidak jadi orang Kristen demikian. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, Paulus berkata, tetaplah berdoa, ucaplah syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus. Paulus karena nasihatkan, tetaplah berdoa. Saudara kalau doa, itu adalah nafas hidup. Kalau tidak berdoa, Anda masih hidup. Tapi secara rohani Anda mati. Banyak orang Kristen tidak menyadari hal ini. Dia pikir saya oke-oke saja. Saya lancar-lancar saja. Usaha saya oke-oke saja. Tidak berdoa. Kalau doa adalah nafas hidup,
Tidak berdoa berarti engkau mati secara rohani. Engkau tidak punya relasi, hubungan, persekutuan di dalam Tuhan. Saya tidak tahu perubahan doa di tempat ini bagaimana. Tapi saya bisa perkirakan bahwa doa, banyak orang Kristen tidak menaruh sebuah perhatian. Itu ditempatkan di posisi mungkin yang terakhir. Bila sempat saja, bila ada kebutuhan saja, bila ada kesulitan saja, baru berdoa. Yang kedua, saudara, berdoa harus dilakukan dengan serius. Benar-benar tekun, saudara. Apakah seorang hamba Tuhan berdoa oleh karena tugasnya? Bisa saja, saudara. Tapi oleh karena tugas, celakalah dia. Karena dia seorang hamba Tuhan yang menjalankan kewajibannya sebagai hamba Tuhan. Bukan dari sebuah kerinduan atau kehidupan doanya, saudara. Doa harus lakukan dengan sungguh-sungguh. Dilakukan dengan serius. Dilakukan dengan konsisten, saudara. Bukan setengah hati. Setengah hati, saudara. Antara iya dan tidak. Antara mau berdoa dan tidak, saudara. Saudara, kalau kita berdoa dengan setengah hati, saya yakin bahwa kita tidak akan mengalami apa-apa. Kita tidak mengalami sebuah kekuatan, saudara. Kita tidak mendapatkan manfaat apa-apa. Karena kita doa dengan cara setengah hati. Tuhan menghendaki kita berdoa. Kita memusatkan hati dan pikiran kita hanya kepadanya. Saya percaya bahwa siapapun yang doa dengan sungguh-sungguh, dengan memusatkan hatinya, siapapun berdoa dengan serius, dia akan mengalami sebuah pengalaman rohani yang tidak biasanya. Oleh karena dia sungguh-sungguh di dalam doa. Ini ada sebuah cerita, saudara. Tatkala Yesus menyingkir ke daerah Tirus, Sidon, saudara, itu daerah orang kafir. Kemudian tiba-tiba datanglah seorang perempuan. Ini bukan perempuan orang Yahudi, tapi dia orang Kanaan. Ketika dia mendengar bahwa Yesus datang, dia pun ikut, saudara, dari belakang. Dia tidak hanya ikut, tapi dia berteriak, Yesus, kasihani aku. Kasihani aku, Yesus, anak Daud. Sebab anakku kerasukan. Murid-murid yang bersama dengan Yesus mendengar teriakan itu. Dia tanya Yesus, ya Rabi, gimana kita singkirkan dia? Dia ganggu kita. Tapi Yesus tidak menjawab apa-apa. Kemudian Yesus menjawab wanita ini. Saya diutus hanya untuk umat Israel. Untuk domba-domba yang hilang. Artinya bukan untuk kamu gitu. Tapi perempuan ini ngotot dia. Ya, dia terus berteriak, meminta Tuhan menolongnya. Bahkan Tuhan mengatakan kata-kata yang lebih keras. Roti ini hanya untuk anak, bukan untuk anjing gitu loh. Maksudnya berkat ini, kehadiran aku ini hanya untuk umat, untuk domba, bukan untuk anjing. Tapi wanita ini mengatakan, anjing pun makan remah-remahnya. Yesus tahu, saudara, wanita ini tidak biasa. Yesus tahu bahwa wanita Kanaan ini punya iman luar biasa. Tidak lama kemudian Yesus berbalik dan berkata kepadanya, hai ibu, imanmu besar sekali. Jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dia pulang, saudara, dapati anaknya sudah dibebaskan dari belenggu kuasa kegelapan. Butuh keseriusan, butuh kesungguhan, saudara. Bukan hanya sekedar, bukan hanya asal-asal, saudara, kita mohon kepada Tuhan.
Tapi butuh sebuah kesungguhan ketika kita datang, ketika kita berdoa kepadanya. Yang terakhir saudara, berdoa harus dilakukan dengan iman. Tuhan katakan jangan ragu dan timbul kebimbangan. Saudara, berdoa harus dilakukan dengan penuh iman. Ya. Kita lihat saudara, orang berdoa. Ya. Tidak hanya perempuan ini, tapi juga Hana. Kita ingat dalam perjanjian lama, dia berdoa. Mulutnya sampai begini ya, komat kamit saudara berdoa. Dia sungguh-sungguh berdoa, Tuhan tolong, saya dihina, berikan saya anak, berikan saya bisa hamil dan lain sebagainya. Tuhan dengar doanya. Lalu lahirnya Samuel. Doa yang terakhir ini saudara harus iman. Tanpa iman dikatakan bahwa tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tanpa iman tidak mungkin kita bisa melihat Allah. Yakobus pun mengatakan, hendaklah ia memintanya dalam iman. Dan sama sekali jangan ada kebimbangan. Sebab orang bimbang seumpama gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari. Ketika kita berdoa, harus ada iman, saudara. Iman yang benar adalah iman yang percaya kepada Yesus Kristus. Iman yang sungguh-sungguh menjadikan Kristus sebagai pusat dalam kehidupan kita. Saudara kasih dalam Tuhan, kita bicara soal doa. Doa ini bukan hanya sebuah pengetahuan atau sebuah doktrin saja, saudara, yang memenuhi kepala kita, tapi hati kita tidak merasakannya. Doa ini adalah sesuatu yang praktis, yang berkaitan dengan hidup kita. Dia tidak boleh dijadikan hanya sebuah doktrin, tetapi harus kita aplikasikan, terapkan dalam kehidupan kita. Sehingga doa itu, pengalaman kuasa doa itu menjadi nyata dalam kehidupan kita. Amin. Mau komitmen doa? Mau? Oke. Kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan dengan sebuah permohonan. Bahwa Tuhan berikan kami kekuatan di dalam menjalani kehidupan doa kami. Kami telah terbuai oleh dunia ini. Kami telah jauh dari Tuhan. Biar pagi hari ini Tuhan, kuasa Roh Kudus yang menuntun kami kembali kepada jalan yang benar. Kepada kehidupan Kristiani yang sesungguhnya, yang Tuhan kehendaki. Tuhan, kalau kami sudah lama tidak berdoa, atau kalau kami sudah lama tidak mendisiplinkan diri, tidak ada waktu untuk berdoa, Tuhan ampuni kami. Biarlah pagi hari ini Tuhan Kau menuntun kami kembali kepada kehidupan Kristiani yang sesungguhnya, bahwa kami perlu berdoa. Kami butuh nafas hidup, sehingga rohani kami menjadi bertumbuh. Ada relasi dengan Tuhan kami. Sertai kami Tuhan, supaya kami tetap ada persekutuan dengan Kristus Yesus. Dan teguhkan kami kalau kami menghadapi pencobaan. Kuatkan iman kami ketika kami di dalam kelelahan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dengarkan seruan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.